semakin keren sih gitu. Ada yang lebih anak muda, jadi si Sesa ini kan kayak syiarnya itu baju syar'i, tapi syar'inya itu tetap bisa fashionable, jadi nggak bikin orang tuh kayak kaku, modelnya kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau Kak sendiri lebih mana sih model seperti apa yang suka gitu? Bisa. Oh, kalau aku saat ini kan memang kalau memang nyaman yang aku pakai modelnya seperti apa ya aku pakai kayak gitu sih. Tapi kalau seandainya memang kalau aku nggak nyaman ya nggak, pasti aku nggak pakai. Tapi memang kalau seandainya memang syarinya modelnya oke, kayak memang kalau menurut aku ya bukan karena aku mau sponsori atau apa, enggak ya, karena menurut aku memang si Sesa modelnya memang bagus-bagus. Yang tadi ada beberapa inceran aku juga memang keren banget, dan temanya kali ini kan memang untuk liburan kan baju-bajunya, jadi memang kayak ada referensi juga buat liburan. Ada juga yang memang dipakai nanti buat umroh juga bagus kayak gitu-gitu. Tapi kalau untuk Kak Faris sendiri, kalau dari segi budget fashion tuh rela ngeluarin duit yang gede nggak sih kira-kira? Nah, kalau seandainya nyaman, kalau aku gini, mau budgetnya mahal, mau budgetnya murah, kalau memang bajunya aku suka pasti aku beli. Tapi kalau seandainya mahal, tapi bajunya aku nggak suka, nggak akan aku beli kayak gitu. Nah, caption kayak gini hemat itu nggak sih untuk Mas sendiri? Menilai gitu, untuk fashionnya Kak Faris juga. Repot. Nggak menilai nggak sih untuk fashionnya aku? Oh iya, pastilah. Apa yang aku pakai pasti suami komentar gitu kan, kayak sebelum pergi tuh pasti ngeliatin gitu, kayak apa yang aku pakai bagus. Kalau jelek dia pasti ngomong jelek, kurang cocok sama kamu. Karena aku sama Sony tuh sama-sama saling komentar. Misalkan baju yang dia pakai kurang oke, juga aku pasti ngomong. Baju yang aku pakai misalkan kurang oke, Sony pasti ngomong. Karena memang kita sama-sama saling support kan, kayak gitu. Ada tips memilih baju syari untuk pemula nggak? Kalau menurut aku pakainya jangan yang ribet gitu ya. Terus juga dilihat dari tinggi badan juga. Kalau misalkan bajunya memang bagus tapi sebenarnya terlalu panjang kan juga akhirnya ngeribetin kita juga kan gitu. Karena menurut aku baju syar'i zaman sekarang ini memang udah mulai istilahnya untuk anak-anak muda tuh udah banyak keluar gitu. Dan menurut aku nggak bikin ribet kita juga ya gitu. Modelnya tuh udah berbagai macam, dengan berbagai macam. Misalkan bajunya tuh terusan lurus gitu, terus tapi hijabnya yang lucu, kayak misalkan kayak aku pakai sekarang kan, jadi nggak ribet. Tangan kita juga nggak takut kesibak-sibak atau apa, tapi memang udah didesain memang untuk kita bergerak pun gampang kayak gitu. Tapi kalau anak sendiri diajar Ibu-ibu, shopping bag bisa dipergunakan. Jas itu kan masih baby ya, belum sih, tapi nantinya di saat dia udah mulai tumbuh, aku sama Sony sepakat untuk ngajarin dia perlahan-lahan pelan-pelan baju-baju yang sopan, biar nanti dia nggak kebiasaan memakai baju yang kebuka. Karena kalau dari kecil kita tanemin itu kan otomatis pada saat dia mau pakai baju yang kebuka juga jadi malu sendiri kan, kayak gitu. Kak Faris sendiri ada niat kayak bisnis juga sih, apalagi sekarang artis banyak juga yang untuk bisnis tentang Baju. muslim juga yang mau bikin. Ada, tapi kalau aku lebih ke family sih gitu, ke family. Jadi memang baju-baju yang aku keluarin itu kan couple ya, kayak gitu. Jadi kayak gitu aja sih. Udah mulai bisnis bareng mungkin ya? Udah mulai. Memang tempatnya jauh, nggak di sini tempat buatnya, timnya juga memang nggak di sini. Tapi memang aku orangnya agak sedikit bisa dibilang ribet sama suami, apalagi suamiku lebih perfeksionis lagi. Jadi kayak modelnya tuh memang kita ngeluarinnya nggak banyak gitu, cuma beberapa aja. Yang penting orang-orang tuh bisa punya, tapi nggak banyak yang punya gitu loh. Ini yang buat bisnisnya mungkin bisa dibilang anak Mbak Faris udah vakum dari dunia internet atau gimana sih? Oh enggak, masih gitu, masih syuting gitu nggak. Istilahnya bisnis itu kan bukan berarti membuat kita menjadi nggak berkarya lagi ya gitu. Karena kan masalahnya dunia entertain itu sebenarnya passion buat aku, bukan untuk menjadi lahan untuk mencari uang sih enggak gitu. Karena memang passionnya di sini, dapat uangnya tuh bonus gitu. Untuk buka invest jangka panjang nanti buat tabungan nanti kelak kira-kira? Harus punya ya gitu, karena kita berpikir bahwa dunia entertain ini kan naik turun ya gitu. Lah gimana caranya kita harus mempunyai bisnis yang lain kan. Alhamdulillah aku sama keluarga kan juga udah punya bisnis yang lain, terus suami juga udah mulai ikut, mulai bergaul sama kakak-kakak aku juga, jadi bisnisnya juga udah mulai maju juga gitu. Terus si Sony juga pemikirannya sekarang juga udah mulai berbagai macam. Tapi kan memang aku sama Sony bukan tipe orang yang terlalu terbuka untuk masalah itu ya gitu. Jadi kalau memang kita jalanin aja gitu, alhamdulillah rezekinya mengalir melalui mana aja, dinikmati dan disyukuri kayak gitu. Nah, berarti kan udah menjadi bisnis, berarti bisa dibilang kalau untuk
dari segi job shooting udah agak difilter berarti ya, karena kan fokus ke Oh bisnis. iya, sekarang udah mulai difilter, jadi ada memang yang aku terima dan enggak, begitu juga Sony gitu ya. Kita sama-sama berdua kayak lebih memilih aja sih, bukan berarti sombong atau apa, enggak. Tapi kan kayak, oh kalau memang waktunya untuk terlalu banyak menghabiskan waktu yang akhirnya nggak bisa ketemu anak-anak juga nggak mau gitu. Dan sekarang memilihnya tuh kayak memang kalau dilihat dulu lebih banyak manfaatnya atau mudorotnya. Kalau lebih banyak mudorotnya ya ditinggalin, lebih banyak manfaatnya bisa ngasih contoh yang baik buat banyak orang ya diambil. Tapi kalau melihat bisnis sekarang kan banyak banget artis, takut bersaing nggak sih Kak? Ya nggak usah takut sih, karena kan rezeki orang itu udah ada masing-masing, nggak akan ketukar gitu. Jadi kita jalanin aja gitu, nggak boleh sirik, nggak boleh iri hati gitu kan. Yang penting kita jalanin ikhlas semuanya, nggak usah takut kayak gitu. Oh udah bareng sama keluarga mau liburan. Kemana mungkin? Kita ke pulau doang sih gitu, terus bareng sama keluarga gitu kan. Nggak pilih ke luar negeri mungkin Kak, biasa kan Enggak, selebritis. karena kali ini memang kan kalau kakak aku mereka punya planning masing-masing gitu. Ada juga kakak aku yang memang akhirnya yaudah deh liburan, maksudnya kan sayang ya gitu. Terus dari yang mau ke pesiar lah, mau yang akhirnya yaudah ke pulau yang paling terdekat aja, yaudah kita naik ya gitu. Ini sendiri gitu, punya sendiri kan ya udah, jadi lebih enak gitu kan, mau ngapa-ngapain di dalam ya juga enak. Terus pulaunya lagi milih, akhirnya kita pilih pulaunya paling dekat. Kemarin sempat mikir, karena kalau pulaunya terlalu jauh ada bayi kan gitu. Terus ada juga ternyata keluarga yang memang nggak bisa lama mabuk ke laut gitu. Jadi kita memilih untuk naik ya dan pulaunya yang paling terdekat gitu. Sampai kapan rencananya? Tanggal 31 berangkat rencananya. Nah tanggal 1 atau tanggal 2 pulang. Cuma 2 hari aja kok. Tapi dari sini tadi kan bawa baby gitu ya, itu sebelumnya pernah sih ngajak baby gitu Belum. ini pertama kali ya? Oh, kalau pergi jauh ngajak Ejas itu ke Korea doang sih, belum sampai yang jauh banget yang sampai ke Inggris gitu-gitu belum. Karena memang masih kayak kemarin aja ke Korea tuh takutnya luar biasa gitu kan. Mungkin akunya sih yang berlebihan, karena memang aku tuh tipe orang yang panikan, gampang panikan. Tapi alhamdulillahnya kemarin sih dia begitu, karena masih nyusuin, begitu dikasih susu jadi tekanan udara di sana juga nggak terlalu ngeganggu Ejas juga. Tapi kalau untuk kayak terlalu jauh masih belum berani sih. Kayak umroh aja kemarin mau ngajak, akhirnya ngambil keputusan juga sama suami, udahlah anak-anak nggak usah diajak dulu. Oke. Tanggal sidang Persidangan ya kan aku kemarin udah dengar udah masuk ya. Tinggal tunggu panggilan aja gitu. Nanti kan kalau memang ada waktunya aku jadi saksi, aku dipanggil ke sana, aku pasti akan hadir. kira-kira tanggal berapa? Atau Kenapa? tanggal mungkin? Aku masih belum dikabarin tanggalnya gitu, tapi yang sudah aku tahu sudah masuk ke pengadilan gitu, berkasnya sudah masuk gitu. Ya siap face to face. Oh harus siap dong. Sebenarnya walaupun sebenarnya males, tapi kan mau nggak mau ya harus siap. Mau gimana? Nggak mungkin kan nggak ketemu gitu. Ini kan memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan harkat dan martabat perempuan. Jadi harus siap. Kayaknya Mbak Ferus kayak sekarang lebih tenang dibanding yang pertama. Dulu kan kasusnya kayak lebih oke nggak boleh lihat media. Sekarang nih kayak udah lebih legowo. Ini mungkin gimana sih, udah menerima kan seperti apa? Ya udah kok, udah. Maksudnya nerimanya tuh nerima harus dihadapi, diperjuangkan, nggak boleh takut apapun. Karena aku diajarin sama keluarga aku, selama kita benar, kita nggak boleh takut sama apapun, perjuangin. Kayak gitu.